semuanya, ketemu dengan saya nih, Asad Hanif dari Teknologi Industri Pertanian. Nah, sekarang nih aku ada di tempat yang menarik banget nih buat dikunjungi dan buat di-review. Apa sih tempat ini atau usaha ini? Yuk, kita langsung aja masuk ke dalam untuk ketemu dengan ownernya. Yuk. Nah, sekarang kita udah masuk ke tempat salahku. Nah, kita langsung aja yuk kenalan dulu sama ownernya nih, yang pastinya ownernya tuh keren banget dong. Langsung aja yuk. Nama ibu siapa ya? Nama saya Sally, biasa dipanggilnya Mas Salak. Oh, masalah Iya. ya. Aku Dari Asad mana Hanif nih? Oh, dari Universitas Jember. Oke. Jurusannya aku itu Teknologi Industri Pertanian. Ngapain kemarin nih? Ah. Jauh-jauh. Di sini kita mau nge-review atau kita mau tanya-tanya nih tentang usaha ibu, usaha salak. Ini kan menurut saya nih keren banget sih usahanya tuh. Asik. Dan masih jarang banget ya. Siapa sih yang pernah lihat olahan-olahan salak ini sebanyak ini? Iya. Gitu. Mungkin ibu bisa langsung aja yuk, nama usahanya ini apa yuk? Oke, saya coba perkenalkan diri ya. Iya. Kak. Nama saya Sally, biasa dipanggilnya tuh Mas Salak. Salakku ini adalah brand ya, nama brandnya. Olahannya itu kan bahan baku utamanya dari salak, makanya kita kasih nama brand itu Salakku. Kita berdiri itu dari tahun 2016. Sebenarnya dasarnya itu adalah karena faktor ekonomi. Yang dulu kita sudah di rumah, tapi kita pengen punya penghasilan tambahan, cuma nggak mau ninggalin anak-anak. Terus cari bahannya tuh yang mudah, gampang, yang ada di dapur, ya kan? Pada saat itu kan memang salak harganya masih sangat murah ya. Dan kita ingin menaikkan derajat si salak ini menjadi olahan baru yang punya nilai ekonomi tinggi. Terus saya googling, itu kenapa si salak ini harus saya ambil. Itu saya ambilnya dari apa? Kandungannya. Ternyata kandungan salak itu nggak semua orang tahu. Itu vitaminnya banyak banget. Kita bisa cari tahu dia mengandung vitamin A, vitamin C, beta karotin, tanin dan sebagainya. Ditambah lagi hampir semua bagian salak ini karena dia jenis tanaman pelama itu bisa diolah. Nah, buat saya yang basicnya adalah memang orang kuliner, yang semuanya kita biasa olah, itu kayaknya ini oke banget nih kedepannya ya. Kedepannya nih saya kayaknya bisa ngolahnya nih panjang nih. Dagingnya bisa kita olah, gitu kan? Kulitnya bisa kita olah, bijinya bisa kita olah. Walaupun di awal itu kita masih mengolah fokus kepada dagingnya, dan di tahun ketiga kita sudah mulai mengolah limbahnya, yaitu biji dan kopinya. Sampai hari ini kita punya varian yang banyak, dan mungkin kita bisa mengklaim bahwa kita adalah salah satu brand salakku yang punya varian terlengkap di Indonesia untuk olahan salak ini. Selintas seperti itu. Iya, keren banget. Salakku. Bisa sampai gak ada, berarti sampai zero waste berarti. Betul, ya. kita menerapkan sistem zero waste. Jadi limbahnya itu kita olah kembali menjadi makanan. Iya, jadi tadi dari ada dagingnya diolah jadi aneka kue, aneka cemilan, sambal, minuman. Lalu si kulitnya kita olah jadi teh. Bijinya kita olah jadi kopi. Dan itu nanti kita juga ke depannya mungkin produk turunannya ini akan banyak ya. Kopinya bisa kita bikin kopi tadi yang kita ngobrol ya, kopi celup, kopi rempah gitu kan. Itu perjalanannya akan masih panjang untuk memproduksi salak ini. Keren banget. Terus saya mau tanya, tadi kan produknya tuh udah ada tadi, mungkin bisa disebutin kali ya produk-produknya ini ada apa aja sih di sini? Ya. Kayaknya olahannya nih keren-keren banget nih. Terima kasih. Dan tadi sih kita juga baru lihat ya. Jadi mungkin bisa ini sebagian ya, sebagian varian yang ada seperti cookies. Kita punya cookies, kita ngolahin dari daging. Dari dagingnya. Sama pada umumnya ya, cookies ini kita ngambilnya dari tepung sagu aren. Sengaja pilih untuk bahannya yang premium, sagu aren, gula aren untuk konsumsi target customer tertentu ya. Kita juga ada cemilan yang untuk kalangan milenial atau buat orang-orang
orang yang suka makan biasa dengan kerupuk, ya kan? Ini kerupuknya dari tepung tapioka dan bumbu lainnya dengan bumbunya adalah ebi. Kalau saya senangnya pakai yang bahan-bahan alami ya. Namanya Ini kerupuk. kerupuk salak. Jadi belakangnya ada lak-laknya nih, kayak gini juga kan kuplak, cookies salak. Serba lak-lak ini kojilak, kopi biji salak. Wih. Ya, ini dari bijinya ya. Iya. Terus ini teh kulak, teh kulit salak. Jadi kita pakai nama-nama lak-lak. Ini sebagian. Ada juga brownies, bolu, kolai ya. Ini sebagian olahan kita ya. Ada sari buah salak, gitu. Terus ada sambal juga. Variannya lumayan untuk berbagai segmen bisa masuk. Kalau misalnya nih yang nonton ini pengen beli nih, kita bisa lihat bisa Beli di mana? Iya gitu. Apalagi kan lagi pandemi gini nih, kan susah mau datang ke Bekasi jauh ya. Sekarang semua serba virtual, serba online. Ada di mana aja nih? Semua marketplace ada Salako. Cuman kan kita memang ada reseller ya. Nanti disesuaikan saja dengan wilayah masing-masing. Ya kalau mau langsung ke produsennya ya bisa ketik Salako Bekasi. Semua marketplace, Shopee, Tokped, Bibli, Bukalapak, terus kita semua ada. Tinggal ketika Salako kayaknya satu ya. Terus atau bisa klik ke link bio kita di Instagram. Salako olahan salak. Nanti di link bio ada klik link itu bisa masuk ke WhatsApp order. Atau di WhatsApp bisnis juga kita punya. Kalau di Femina katalog kita juga ada. Di katalog UMKM Indonesia juga kita ada. Pokoknya kalau ketik Salako, ntar pilihannya banyak. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing, mau pesannya mau via marketplace, mau via WhatsApp bisnis, mau langsung ke rumah Bekasi juga boleh. Silakan dikunjungi. Tadi kita udah ngomongin produk, udah. Sekarang aku mau tahu nih Bu, suka dukanya Ibu dari awal nih pendirian nih sampai sekarang yang udah kayak udah keren banget nih, udah mana-mana ya brandingnya gitu Bu. Itu kira-kira suka dan dukanya tuh apa ya Bu? Gimana? Pastinya duka itu menyertai perjalanan sampai akhirnya kita dapat suka ya. Dukanya itu pertama karena kita dulu mulainya dari rumah sebenarnya nggak ada modal, cuman modal dorongan dan tekanan untuk bisa punya uang. Lalu kita berkreasi tapi harus ada data yang kita pakai, harus ada ilmu yang kita terapkan walaupun kita nggak punya modal uang. Selanjutnya kita ikut-ikut kurasi, ikut-ikut lomba-lomba. Itu salah satu jalan untuk bisa dikenal orang juga. Kan orang nggak tahu kita kalau kita nggak mengenal diri ya. Iya. Dan yang penting adalah kita kalau olahan makanan itu harus punya legalitas nomor satu. Walaupun kita niatnya bukan niat ya, maksud kita belum yakin akan besar. Kalau mau mulai usaha itu utamakan legalitas. Menandakan kita serius ya, bahwa kaki-kaki itu harus dibangun baik legalitas usaha maupun legalitas produk kita dijual ya, buat jalan. Jadi secara usaha kita sudah ngurusnya gitu kan. Secara produk, kalau produk apa legalitasnya? PDRT, halal itu kita harus urus. Jadi jalannya enak. Nah kalau itu udah punya, mulai kita masuk ke beberapa kayak kurasi, lomba itu udah gampang. Jadi kelihatan sudah seriusnya orang kalau usaha ya. Walaupun sepanjang perjalanan itu dukanya adalah kita harus ada pengorbanan waktu untuk ngurusnya, ada pengorbanan uang untuk mencapainya gitu kan. Itu juga jadi bagian proses perjalanan. Dan sukanya ya kalau menang, sukanya kalau dibeli orang, sukanya kalau ada reseller. Dan satu, konsisten. Jadi usaha nggak ada yang langsung laku ya, usaha nggak ada yang langsung jadi. Kita juga sama, apalagi UMKM kan benar-benar istilahnya dari nol yang orang nggak kenal, kita pengen orang kenal di situ, bisa kenal beli sendiri. Oke Bu, terakhir nih mungkin pesan ya Bu bagi para mahasiswa nih, kita kan Bu yang mungkin nanti kan pasti akan lulus nih. Biasa kan lulus itu ada yang lanjut S2 atau ada yang mau kerja atau bahkan ada yang mau buka usaha. Nah, bagi yang mau buka usaha ini Bu, ini kan UMKM ya Bu juga kan, itu ada pesan-pesan nggak sih Bu buat tadi mahasiswa atau mungkin orang-orang yang nonton ini yang
ingin merintis usahanya tuh dari awal gitu. Oh, gitu. Pertama bangun dulu jiwa entrepreneurnya ya. Mau dinasihatin apa, mau dikasih wejangan apapun, dia kan harus terbangun dari diri dia. Kalau dia dasarnya memang biasa di balik meja, itu pasti akan agak susah ya. Tapi kalau orang dasarnya memang mau produktif di posisi apapun, walaupun dia sambil naik level jadi S2, S3, tapi dia terbiasa produktif, artinya apa yang ada di sekitar dia bisa jadi uang. Nah, mulailah dengan sesuatu yang mudah dulu, mau naik S2 pun gak jadi masalah, tapi setidaknya ada yang masuk kan. Itu kita S2 kan kita harus ada yang keluar banget, tapi harus ada yang masuk kan. Nah, kita mulai dari situ dulu. Kalau kita ngerasa perlu uang untuk masuk, kan dalam bisnis uang. Bisnis is money ya. Walaupun ada yang bilang bisnis itu harus begini, intinya kan kita cari profit. Biasakanlah produktif dari hal yang sederhana, mulai dari yang gampang dan jangan. Kalau saya yang nggak tahu anak muda sekarang biasanya cari yang keren ya. Kalau saya usaha itu caranya yang dibutuhkan sepanjang waktu. Mungkin kalau anak muda sekarang punya ilmunya tinggi-tinggi, modalnya besar, dia nyarinya yang keren, langsung cepat, langsung jadi. Kalau kita kan dari nol ya, bagaimana cara supaya menghindari kegagalan di tengah, carilah usaha yang memang akan dicari sampai 5 tahun ke depan. Itu kalau menurut saya, karena saya nggak ada dana lebih untuk nanti di tengah jalan bangkrut, saya kan mau mulai lagi susah. Jadi kalau mau mikirin apa yang dimulai, mulailah dari apa yang orang akan cari terus sampai 5 tahun ke depan. Begitupun dia salahku, ya salahku ini kan kita berat semakin berumur semakin melegenda. Bahwa oleh-oleh khas Bekasi itu ada salahku, walaupun sekarang belum terlalu banyak yang kenal ya. Tapi saya merintis dengan waktu. Semakin lama semakin eksis. Jangan semakin lama semakin hilang. Seperti itu usaha saya, kalau mulai usaha jangan tren aja, kayak misalnya bisnis ini lagi lama ikutan gitu kan. Tapi nggak dipikir 5 tahunnya masih ada nyari nggak. Dan konsistensi sama fokus. Jadi apapun yang dijalani kalau nggak fokus di tengah jalan berhenti nggak nyampe. Itu aja, agak berguna ya. Masukkan masalah gitu. Jadi kita tuh harus fokus, konsisten, dan juga kita tuh harus punya pendirian ya Bu. Jangan cuma ngikutin tren, tapi yang kita sendiri juga harus ada nilai jangka panjangnya lah. Oke, rame hari ini boom ya, tapi nanti tahun depan udah hilang, ya kan? Oke lah, dia supaya cepat balik modal cari usahanya yang tren. Tapi kalau saya nggak tahu ya, kalau yang lainnya saya bilang cari usaha yang sampai 5-10 tahun orang masih cari. Kan saya nggak ada dana untuk memulai, ada waktu effort semua terus dengan standar perjalanan. Kamu ada dana banyak. Kalau saya kan mulainya nggak ada dana. Gimana cara supaya sampai 5 tahun ke depan itu dia tetap punya nilai lebih untuk dicari orang. Smart, belajar sambil produktif. Ya. Oke Bu, kayaknya mungkin sampai situ aja yang nanya. Terus juga yang nonton nih jangan lupa buat searching nih, ada di mana-mana tadi, di marketplace ada, di Instagram juga ada, di internet juga ada ya. Googling aja, salah bukanya satu ya, tinggal mau cari tahu apa profilnya, produknya, silakan monggo. Semoga jadi reseller juga ya. Bisa jadi reseller juga. Dapat harga khusus loh. Gitu. Oke Bu, mungkin sampai sini aja dulu ya Bu. Saya terima kasih banget nih Bu udah disempatkan hadir di sini. Sama-sama. Bisa mereview salahku juga dan bisa tahu juga nih olahan-olahan keren juga nih. Tadi saya ngomong keren karena emang jarang banget kan kita bisa lihat produknya nih. Olahan salak yang bisa dibikin aneka makanan ya, sampai minuman, teh, kopi, yang itu juga dari kulit sama bijinya. Iya, jadi kita menerapkannya sistem zero waste ya. Zero waste. Tidak mineralin walaupun kita mengolahnya di lingkungan kita tidak menerapkan. Terima kasih banget ya. Sama-sama Kakak. Mungkin sampai sini aja dulu kita dan jangan lupa bye.